Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you all in a good condition. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Faisal Muhammad Junior. Saya salah satu mahasiswa peserta PPL KKN Terpadu Universitas Islam Malang yang melakukan kegiatan KKN di MTS Al-Hayatul Islamiyah. Dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai tips dan trik yang digunakan ketika belajar di rumah. Untuk saat ini, corona menjadi pembicaraan yang sangat hangat. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menyebabkan penyakit menular ke manusia. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Karena Indonesia sedang melakukan PSBB atau PPKM, maka semua kegiatan yang dilakukan di luar rumah harus dihentikan sampai pandemi ini mereda. Kebijakan pemerintah ini mulai efektif diberlakukan di beberapa wilayah provinsi di Indonesia. Pada tanggal Senin 16 Maret 2020 yang juga diikuti oleh wilayah-wilayah provinsi lainnya. Sistem pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat personal komputer atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, aplikasi Zoom, ataupun media lainnya sebagai media pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan, meskipun di tempatnya berbeda. Dilihat dari kejadian sekitar yang sedang terjadi, baik siswa maupun orang tua siswa yang tidak memiliki handphone atau untuk menunjang kegiatan pembelajaran daring ini merasa kebingungan, sehingga pihak sekolah ikut mencari solusi untuk mengantisipasi hal tersebut. Beberapa siswa yang tidak memiliki handphone melakukan pembelajaran secara berkelompok, sehingga mereka melakukan aktivitas pembelajaran dilakukan dengan bersama. Mulai dari belajar melalui video call yang dihubungkan dengan guru yang bersangkutan, diberi pertanyaan satu persatu, hingga mengabsen melalui voice note yang tersedia di WhatsApp. Materi-materinya pun diberikan dalam bentuk video yang berdurasi kurang dari 2 menit. Permasalahan yang terjadi bukan hanya terdapat pada sistem media pembelajaran, akan tetapi ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya cukup tinggi harganya bagi siswa dan guru guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak dan banyak di antara orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet. Hal ini pun menjadi permasalahan yang sangat penting bagi siswa. Jam belajar mereka pun harus belajar dan bagaimana data yang mereka miliki, sedangkan orang tua mereka yang berpenghasilan rendah atau dari kalangan menengah ke bawah. Hingga akhirnya hal seperti ini dibebankan kepada orang tua siswa yang ingin anaknya tetap mengikuti pembelajaran daring. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa, yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet, apalagi siswa tersebut tempat tinggalnya di daerah pedesaan, terpencil, dan tertinggal. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringan yang tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada siswa yang mengikuti pembelajaran daring sehingga kurang optimal pelaksanaannya. Ramai di berbagai media sosial yang menceritakan pengalaman orang tua siswa selama mendampingi anak-anaknya belajar, baik positif maupun negatif. Seperti misalnya ternyata ada orang tua yang sering marah-marahan karena mendapatkan anaknya yang sulit diatur, sehingga mereka tidak tahan dan menginginkan anak mereka belajar kembali di sekolah. Kejadian ini memberikan kesadaran kepada orang tua bahwa mendidik anak itu ternyata tidak mudah dan diperlukan ilmu dan kesabaran yang sangat besar. Perpindahan sistem belajar
konvensional ke sistem daring yang amat mendadak tanpa persiapan yang matang. Komponen-komponen yang sangat penting dari proses pembelajaran daring perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Pertama dan terpenting adalah jaringan internet yang stabil. Kemudian, gawai atau komputer yang mumpuni aplikasi dengan platform yang user-friendly, dan sosialisasi daring yang bersifat efisien, efektif, kontinu, dan integratif kepada seluruh stakeholder pendidikan. Dengan demikian, kita dapat pembelajaran yang sama dengan tatap muka, tetapi berbasis online. Ada sebuah pembelajaran yang dipetik dari dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19, yakni kegiatan belajar tatap muka dengan guru terbukti lebih efektif ketimbang secara daring. Selain itu, materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami semua siswa. Guru harus mampu membuat model dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa di sekolahnya. Guru harus terbiasa mengajar dengan memanfaatkan media daring kompleks yang harus dikemas dengan efektif, mudah diakses, dan dipahami oleh siswa. Dengan demikian, guru dituntut mampu merancang dan mendesain pembelajaran daring yang ringan dan efektif dengan memanfaatkan perangkat atau media daring yang tepat dan sesuai dengan materi yang diajarkan, walaupun dengan pembelajaran daring akan memberikan kesempatan lebih luas dalam mengeksplorasi materi yang akan diajarkan. Namun, guru harus mampu memilih dan membatasi sejauh mana cakupan materinya dan aplikasi yang cocok pada materi dan metode belajar yang digunakan. Hal yang paling sederhana dapat dilakukan oleh guru dengan memanfaatkan WhatsApp Group. Sedangkan bagi pengajar online yang mempunyai semangat yang lebih bisa meningkatkan kemampuannya dengan menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran daring. Namun sekali lagi, memilih aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa itu sendiri. Keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran daring pada situasi pandemi COVID-19 ini adalah kemampuan guru dalam berinovasi, merancang, dan meramu materi, metode pembelajaran, dan aplikasi apa yang sesuai dengan materi dan metode. Oleh karena itu, pihak sekolah atau madrasah di sini perlu membuat skema dengan menyusun manajemen yang baik dalam mengatur sistem pembelajaran daring. Hal ini dilakukan dengan membuat jadwal yang sistematis, terstruktur, dan simpel untuk memudahkan komunikasi orang tua dengan sekolah agar putra-putrinya yang belajar di rumah dapat terpantau secara efektif. Dengan demikian, pembelajaran daring sebagai solusi yang efektif dalam pembelajaran di rumah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Physical distancing juga menjadi pertimbangan dipilihnya pembelajaran tersebut. Kerjasama yang baik antara guru, siswa, orang tua siswa, dan pihak sekolah atau madrasah menjadi penentu agar pembelajaran daring lebih efektif. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita melakukan kegiatan dari rumah. Salah satunya adalah proses pembelajaran yang mengharuskan dilakukannya secara daring melalui rumah. Tentunya sebagai peserta didik ada penyesuaian pola belajar yang tentunya harus dilakukan mengingat pembelajaran dilakukan di rumah. Di rumah saja pun bukan penghalang peserta didik untuk tetap mendapatkan ilmu. Nah, bagaimana sih cara belajar yang efektif selama di rumah aja? Berikut tips dan triknya. Yang pertama, atur tempat untuk belajar. Mood belajar dipengaruhi oleh tempat kamu belajar. Cari posisi di rumah yang nyaman dan hindari belajar di tempat yang membuatmu merasa ngantuk, seperti di dekat dengan kasur atau yang lainnya. Tetapi semua balik lagi pada diri kamu sendiri, seperti apa yang tempat yang nyaman untuk kamu belajar. Yang kedua, buat rencana belajarmu. Rencanakan apa yang mau kamu pelajari pada hari itu. Buat daftar apa saja yang ingin kamu pelajari agar kamu dapat fokus belajar dan mengikuti pembelajaran secara efektif. Catat selalu jikalau ada deadline tugas agar teratur. Yang ketiga, hindari hal yang dapat mendistract belajarmu. Selama di rumah aja, kecenderungan untuk terus membuka media sosial dan bermain games sangat besar. Tetap fokus dalam proses pembelajaran dan hindari melakukan hal yang tidak berhubungan dengan proses pembelajaran. Yang keempat, perhatikan jadwal pembelajaranmu. Pasang timer agar kamu tidak telat mengikuti pembelajaran secara daring. Selalu lihat jadwal dan perencanaan belajar yang sudah kamu buat sehingga kamu dapat belajar secara fokus dan teratur sesuai jadwal. Yang kelima, luangkan waktu untuk bersantai. Beri jeda waktu agar kamu dapat refreshing.
Duduk di depan laptop secara terus-menerus bukanlah hal yang mudah. Lakukan kegiatan yang dapat menjaga moodmu agar tetap stabil seperti mendengarkan musik, olahraga, dan lain sebagainya. Itulah 5 tips dan trik agar kamu tetap efektif mengikuti pembelajaran dan belajar selama di rumah aja. Tetap jaga kesehatan dan fokus dalam belajar ya. Mungkin sekian ceramah dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.